Mari kita berdoa, saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang indah, di mana kami sebagai anak-anak-Mu boleh beribadah bersama-sama. Baik di gereja, di gedung ini, maupun di rumah masing-masing, atau dari wilayah lain yang ikut ibadah via online. Tuhan berkati waktu ini. Kami sungguh lapar dan haus akan firman-Mu. Dan hanya melalui firman-Mu, iman kami dapat bertumbuh. Dan juga merupakan makanan rohani kami yang bahkan lebih penting daripada makanan sehari-hari. Karena firman Engkau memiliki nilai kekal di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Dan kiranya firman yang kami dengar hari ini boleh ditaburkan dalam hati kami dan berbuah di dalam hidup kami. Menjadikan kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan juga memampukan kami untuk mentaatinya dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan kita dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak saudara membuka Alkitab di Roma pasal yang ke-12. Dan kita akan membacakan bersama-sama Roma 12 ayat 14 sampai 21. Dan minta kesediaan saudara sekalian yang di ruangan ibadah untuk ikut bacakan bersama-sama. Roma 12 ayat mulai dengan 14. 2, 3. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menangkap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, istilah Kristen cuma muncul di Alkitab 3 kali di ayat tersebut yang saya tayangkan di layar ini. Kristen artinya Kristus kecil, Kristus kecil, atau seperti Kristus. Dan ini adalah istilah yang cukup jarang untuk di zaman gereja mula-mula. Malah lebih sering yang dipakai istilah jalan itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Jadi istilah Kristen tidak umum. Nah hari ini kita akan belajar satu tema yaitu gaya hidup murid Kristus. Kita adalah orang Kristen atau murid Kristus. Orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bukan gayanya, tapi gaya murid Kristus, saudara sekalian. Ini berarti kita sudah mengidentifikasikan diri dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus yang disalibkan. Dan Alkitab mengatakan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia lama kita turut disalibkan secara simbolis. Dan kita adalah sekarang manusia baru. Coba pikirkan dirimu yang dulu, itu bukan dirimu lagi. Setiap kita adalah orang baru dengan natur baru di dalam Dia. Dan Yesus mengatakan, siapa yang mau menjadi muridku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita rela lakukan hal tersebut? Apakah kita rela untuk kehilangan segala sesuatu di dunia ini demi Kristus? Bahkan keluarga kita sendiri, saudara? Itu adalah pertanyaan yang setiap kita harus mempertanyakan kepada diri kita. Menjadi bagian dari murid keluarga Allah. Kita menjadi murid Kristus.
Saudara, kita bersyukur untuk Alkitab, karena Alkitab menuntun hidup kita. Dia juga memampukan hidup kita, maksudnya diri kita untuk lakukan firman Tuhan. Kan tadi semua saudara nyanyikan, kurenungkan firman Tuhan siang dan malam. Betulkah saudara lakukan hal tersebut? Saya tanya kepada diriku juga ya. Dan saudara mengatakan, dan lakukan. Apakah kita benar-benar lakukan, saudara? Bagaimana kalau ada orang yang kurang pintar dan dia tidak suka dengan saudara misalnya di gereja. Dia bahkan pernah lihat saudara lakukan sesuatu yang gak bagus. Dan bahkan dia ngomongin saudara di belakang dan lain sebagainya. Dan bahkan dia menyakiti saudara atau memperlakukan saudara dengan dingin atau tidak adil. Nah, bagaimana respon saudara terhadap orang seperti ini? Kita bersyukur di bagian praktis ini memberikan kita langkah-langkah praktis dalam cara merespon situasi tersebut. Karena saudara, setiap kita memiliki kecenderungan untuk reaksi atau marah, jengkel, sakit hati saat orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik, menyakiti kita. Dan setiap kita memiliki kesulitan untuk mengampuni dan lain sebagainya. Dan kita cenderungnya sebel atau tidak suka sama orang lain, saudara. Itu manusia lama kita. Dan saat firman Tuhan mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Apakah kita mampu lakukan hal tersebut? Nanti kita akan lihat caranya. Saudara, istilah ini benar-benar asing banget di abad pertama. Berkatilah dia yang menganiaya kamu. Jadi Paulus dapat istilah ini dari mana? Tentu ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tapi secara realnya istilah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Makanya tidak asing lagi disebar antara gereja-gereja. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri mempraktikkan dalam kehidupannya, bukan hanya ngomong. Dia kan dicaci maki, dia tidak membalas. Dia menderita, dia dihina, dan dia dipukul, dicambuk, dan sampai mati disalib secara sadis. Tapi dia tidak membalas. Nah, Yesus mengatakan kepada setiap kita, seorang murid atau seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Yesus adalah Tuhan kita. Dan siapakah kita untuk menuntut bahwa ini tidak adil loh. Saya mestinya tidak diperlakukan seperti ini. Banyak orang yang sudah hidup sekian lama sudah ngalamin ya. Mungkin sekian remaja ada di sini belum terlalu ngalamin. Pasti sudah ngalamin setiap kita. Namun ini sangat penting untuk masa depan kita memahami. Pasti kita tidak menderita seperti Yesus. Atau mengalami hinaan seperti dia. Alkitab mengatakan, kenapa kita tidak mengizinkan diri kita dirugikan? Kenapa kita harus menuntut diperlakukan dengan baik dan lain sebagainya oleh orang lain. Dan saat orang lain memperlakukan kita dengan menyinggung kita sedikit atau tidak menyapa kita, kita langsung sebel di dalam hati saudara. Ingat Tuhan Yesus dan penderitaannya. Dan inilah akan menguatkan kita teladan dari Tuhan Yesus yang dia memberikan kepada kita saudara. Jangan mengatakan, ya udah dia begitu sama gua ya, aku juga begitu sama dia gitu. Atau bahkan mungkin saudara mengatakan, kamu nggak tahu apa yang saya ngalamin. Bagaimana orang tersebut menyakiti saya begitu dalam. Bisa saja saya tidak tahu saudara, tapi Tuhan Yesus tahu. Dan dia turut mengalami semua penderitaan kita. Firman Tuhan mengatakan. Jadi semua yang saudara pernah ngalamin atau akan ngalamin, dia sudah ngalamin. Dan dia ada bersamamu untuk menguatkan. Dan kata-kata terakhir, salah satu statement terakhir dari Tuhan Yesus. Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, gampang sekali untuk mengasihi orang yang mengasihi kita saudara. Apa hebatnya kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita? Tapi jauh lebih berharga ya kalau kita bisa mengasihi musuh yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang kita sudah melayani, memberkati, tapi malah menjelekin kita. Atau orang yang memperlakukan kita dengan tidak benar. Itu jauh lebih susah saudara.
Tapi Tuhan Yesus saja lakukan. Tuhan mau supaya kita menjadi seperti Dia. Kan ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, mengapa kita harus lakukan ini? Karena kita memiliki sebuah takdir ilahi untuk menjadi seperti Allah. Dulu manusia diciptakan serupa segambar yang sempurna di Taman Eden. Namun karena dosa, manusia secara rohani mati. Dan hanya hidup dalam keinginan daging. Hanya hidup untuk memuaskan keinginan daging. Dan inilah natur lama kita. Tubuh maut ini. Paulus sebut ya. Kalau dulu zaman dulu ya kalau ada seseorang bunuh orang lain, tubuhnya akan diikat, tubuh dari orang yang dia bunuh akan diikat pada tubuh dia berminggu-minggu sampai busuk gitu. Sebagai hukuman. Nah, inilah kondisi kita hari ini, saudara. Kita memiliki manusia lama yang begitu busuk dan menjijikan, itu connected dengan kita. Jadi setiap hari kita bisa datang ke gereja dengan rapi, nyanyi, kelihatan rohani. Padahal di dalam diri kita nggak ada satu hal pun yang baik. Dan hati kita licik dan jahat kondisi kita, kata firman Tuhan. Nah, bagaimana saudara kita bisa lakukan ini? Saya Tuhan izinkan saya ngalamin hal-hal seperti ini karena mungkin connected dengan firman hari ini, saudara. Tapi ini saya betul-betul ngalamin sekali ya. Karena jujur ya, saya nyanyi tadi dan ku lakukan ya. Tapi saya secara pribadi dalam kasus-kasus saat saya diperlakukan kayak gitu, ya saya tidak lakukan, saudara. Saya sebel di dalam hati dan sakit hati gitu. Sama seperti saudara. Tapi saya ngalamin satu hal, saudara. Saya nggak mungkin mampu untuk membalas dengan kebaikan, mengasihi orang yang menyakiti saya. Coba saudara pikirkan, orang dalam hidupmu yang saudara benar-benar nggak suka gitu. Saat mereka masuk dalam ruangan, bulu kuduk saudara langsung naik dan saudara jadi tegang. Saat mereka kirim chat di grup, saudara langsung nggak senang gitu. Atau orang yang pernah menyakiti saudara di masa lalu, mampukah saudara mengasihi mereka, mengampuni? Ada yang bilang ke saya, waduh Loso susah banget gitu. Dan saya bilang enggak susah tapi enggak mungkin. Kecuali melalui kuasa Allah, dari kasih Allah yang kita sudah mengalami terlebih dahulu. Hadirat Allah, benar-benar hadirat Tuhan yang kita ngalamin secara pribadi. Dan saat saya menghadapi situasi seperti itu, saudara, saya tidak mampu. Kecuali saat saya connected dengan Tuhan. Tentu dalam saat teduh pribadi, saya saat teduh setiap pagi, bukan karena saya begitu rohani, tapi supaya saya bisa survive satu hari dengan begitu banyak serangan, dengan godaan dan lain sebagainya. Itu menjadi momen saya dikuatkan, di mana saya menikmati hadirat Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Kita butuh hadirat Tuhan yang real dalam hidup kita, untuk juga remind kita dari firman-Nya. Kita akan merasakan loh, hadiratnya, kasih yang begitu besar. Mungkin saja seperti tadi saat nyanyi. Pasti ada di antara saudara yang benar-benar merasakan hadirat Tuhan tadi. Dan dikuatkan. Itu maksud saya. Saat kita ngalamin hadirat Tuhan. Dan kita bisa ngalamin bukan hanya di gereja, dimanapun. Karena Allah tinggal di dalam hati kita, saudara. Secara permanen. Beberapa waktu yang lalu saya ngalamin itu ya. Merasa disakiti. Dan saya membawa sampai tidur ya. Makanya saya sebelum tidur baca Alkitab. Jangan lihat WA ya. Karena lihat WA yang bisa nanti di pikiran ya. Katanya apa yang kita lihat sebelum tidur. Di bawah alam sadar kita akan renungkan sepanjang malam. Jadi kalau mau renungkan firman Allah siang dan malam. Tinggal baca Alkitab sebelum tidur, saudara. Dan anyway saya bawa sampai tidur. Dan saya dibangunkan tengah malam. Saya pokoknya tiba-tiba bangun dan ada dorongan dalam hati dan mengatakan, orang yang kamu sebel sama dia itu anakku. That is my child gitu. Dan begitu saya ingat, aduh benar ya. Terus kedua aku juga ingat, ya aku juga kurang ajar. Maksudnya aku juga bisa menyakiti orang lain ya. Dan setelah itu langsung hilang. Maksudnya itu dari hadirat Tuhan, dari suara Tuhan yang memampukan saya.
dan membuat saya bisa mengampuni. Tanpa itu nggak bisa, saudara. Terlalu susah. Hanya melalui kuasa Roh Kudus. Dan saudara, kita harus tahu bahwa kita adalah komunitas. Kita adalah komunitas bersama. Kita nggak boleh ada kehidupan rahasia di luar, hanya beribadah setiap hari Minggu. Dan kita dibentuk secara bersama-sama. Yaitu proses pengudusan di mana kita semakin dimurnikan sesuai dengan gambar dan rupa Kristus. Yang sebenarnya adalah maksud Tuhan dari awal sebelum kejatuhan manusia. Tapi kita memiliki kesempatan lagi untuk kembali ke natur awal yang Allah sudah menentukan dari Taman Eden, saudara. Dan saudara, kita harus bersyukur loh untuk setiap orang yang menyakiti kita. Karena Tuhan juga pakai mereka untuk memurnikan kita. Saya tidak tahu berapa persen, tapi persentasenya cukup besar menurut saya. Penderitaan kita, salah satu paling banyak adalah dari orang lain. Orang yang menyakiti, orang yang menyebalkan, dan lain sebagainya. Mungkin ada satu orang dalam hidupmu, dan saudara bilang, kalau nggak ada orang itu, hidup saya akan enak gitu. Pokoknya gara-gara dia saya sebel gitu, atau sakit hati. Justru Tuhan bilang, aku taruh mereka dalam hidupmu dengan maksud khusus untuk memurnikanmu. Saudara bersyukur untuk sesama karena kita adalah keluarga. Masa anggota keluarga nggak berantem ya? Misalnya anak saya Joy dan Karista, ada momen mereka baik. Misalnya saudara lihat di gereja baik-baik, tapi kalau di rumah saat berantem itu kadang-kadang bisa mengerikan saudara. Pasti anggota keluarga berantem ya, berantem mulut dan lain sebagainya. Itu adalah wajar. Karena kita adalah manusia. Kalau ada yang bilang begini, pelayanan enak banget ya, kecuali orangnya. Gitu. Tapi memang maksudnya pelayanan tentang orangnya. Jadi kalau saudara nggak mau sakit hati, ya udah saudara cari pulau tersendiri di mana dan saudara tinggal di pulau itu. Kita pasti akan mengalami kesulitan karena sesama. Tapi ini bagian dari proses yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dia lanjut dengan instruksi atau nasihat yang praktikal ya, yang praktis buat kita. Terkait dengan care dan perhatian kepada orang lain. Dia mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Sekali lagi tadi kita cenderungnya gampang nggak suka si A, si B. Kita juga egois. Kita suka fokus ke diri kita bukan kepada orang lain. Misalnya orang lagi diberkati atau ada sesuatu yang baik, kita bisa cenderungnya cemburu. Sedangkan kalau orang lagi menderita atau sakit hati atau berduka, ya kita nggak terlalu care gitu. Itu manusia lama kita, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan, kita bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita dan berduka dengan mereka yang berduka. Misalnya saudara ada anak yang wisuda ya, itu momen yang begitu indah ya. Kita menunjukkan perhatian di grup atau ada bayi yang lahir atau ada yang menikah, itu momen yang bersukacita. Sedangkan menangis dengan yang mereka menangis saat ada masalah, saat ada penderitaan saudara. Saya tadi pagi lewat di perempatan di sana kan, dan saya lihat ini. Ada yang tahu, di bawah pelang GKY, dulu ada tempat di sana, ada yang tahu namanya? Itu andalan anak remaja, kalau siang belum sempat beli nasi, cowok-cowok remaja pasti makan di situ. Namanya Meta, saudara. Bukan Meta ini, saudara. Tapi saya teringat ya bahwa kondisi di Bali begitu mengerikan, saudara. Juga masa depan kita nggak tahu apa akan terjadi. Dan jujur ya, saya melihat saudara seiman di dalam gereja yang menderita, saya benar-benar sedih banget loh. Karena kita adalah keluarga. Dan kita harus saling care kepada orang lain dalam kondisi, saling menguatkan juga. Ada perbedaan antara istilah empati dan simpati. Kalau empati artinya kita sudah pernah ngalamin dan kita dapat menguatkan. Kalau simpati artinya kita belum ngalamin, tapi kita tetap dapat menguatkan sesama. Atau misalnya ada yang berduka,
Mereka membutuhkan hadirat kita. Kita cenderungnya kalau orang berduka, kita menyampaikan banyak kata-kata. Tapi atasan saya di Amerika, Pendeta Randy, tahun 97, waktu dia pulang dari PA, dia membantu orang kecelakaan di bypass di Amerika. Dia turun bantu orang yang kecelakaan, istrinya berdiri dekat mobil. Tiba-tiba ada orang bilang ke dia, Pak, tadi kamu dengan ada satu ibu ya? Dia baru ditabrak mobil loh. Dan Pak Randy lihat dan itu istrinya langsung ditabrak sama mobil lain antara mobil dia dan dia langsung meninggal di tempat, saudara sekalian. Dan Pak Randy share ke saya dan menguatkan saya setiap kali saya menguatkan orang yang berduka. Dia bilang power of presence gitu. Bukan apa yang kita katakan, tapi kenyataan bahwa kita ada untuk mereka dan bersama dengan mereka. Itu sudah sangat powerful. Dan kita harus bersedia untuk menyediakan waktu. Kalau pandemi nggak bisa ketemu, ya bisa lewat telepon. Selama masih bisa ketemu itu sangat baik, saudara. Saya secara pribadi ingat 2005 ya. Saya benar-benar tidak punya sahabat atau teman di Indonesia ya. Saya ngalamin banyak sekali penderitaan dan saya diutus tapi tidak punya tim yang menetap di sini. Karena Pak Randy Bu Debbie masih bolak-balik. Dan saya bisa aja nggak tahan karena banyak penderitaan saudara. Misalnya bantu teman kecelakaan dikeroyok sama massa gitu. Waktu itu saya benar-benar nggak, teman bilang, oh kamu dikeroyok gitu. Saya bilang, apa itu keroyok? Ya kamu dipukul massa. Dan saya, istilah keroyok ya. Jadi belajar bahasa Indonesia dari ngalamin dulu saudara sekalian. Tapi itu jujur ya menjadi momen yang sangat sedih buat saya. Karena saya merasa sendirian. Saya ketemu maksudnya Tuhan membawa saya ke GKY. Dan saya betul-betul merasa dikuatkan dan dirangkul. Dan GKY ini menjadi seperti family saya. Kan saya belum menikah waktu itu dan jauh dari keluarga. Ya family saya jadi di GKY. Memori-memori yang indah setelah kebaktian doa Rabu, makan bubur lauta bersama. Hampir semua memori indah saya di Indonesia itu bersama dengan gereja ini. Dan maksud saya, kita adalah sesama tubuh Kristus, keluarga, dan orang lain seperti saya dulu dan sampai sekarang masih butuhkan kasih saudara dan sebaliknya, kita saling membutuhkan. Memang dibatasi dengan pandemi, tapi masih ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Seperti Musa Cayanto mengatakan, merebut waktu. Jangan serba malas, jangan serba merasa down karena kondisi. Kita tetap menghiburkan sesama yang membutuhkan. Doa, care, telepon, menguatkan iman yang membutuhkan kasih. Lalu dia lanjut saudara dan mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berarti ulang, lalu lakukan apa yang baik bagi semua orang. Entah itu tubuh Kristus atau orang di luar, ini menjadi tema di dalam Alkitab. Bahwa Allah mengasihi semua manusia, saudara. Dan dia mengatakan perdamaian dengan semua orang. Ini tema di dalam firman Tuhan. Sabarlah terhadap semua orang. Tidak memfitnah siapapun. Jangan memandang diri kita lebih baik dari siapapun karena apapun. Kita manusia berdosa yang pantas dihukum dengan neraka. Jadi melihat sesama apapun status sosial, talentanya, apapun tentang sesama, sebagai keluarga. Dan saudara harus bersedia untuk bergaul dengan siapapun. Dan jangan pernah pikir, dia tidak seperti level saya. Itu yang tadi ayat 11 mengatakan. Dan juga lakukan yang baik terhadap semua orang. Dan jangan memiliki motif yang tidak suka dalam hatimu terhadap semua orang. Yang tadi kita sudah bahas. Kita cenderungnya pasti ada orang tertentu dalam hidup kita yang kita merasa nggak suka ya. Namun Alkitab mengatakan jangan buat demikian. Karena itu tidak sesuai dengan hati Allah. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan untuk membinasakan jiwa manusia. Kalau kita Tuhan bahaya sekali. Orang yang kita tidak suka pasti udah lenyap saudara. Langsung samper petir gitu. Tapi hati Allah adalah mengasihi semua orang dan supaya mereka selamat. Dan kalau kita mau menjadi murid Kristus, menjadi seperti dia, Kristen,
Mari kita lakukan ini dengan kuasa Roh Kudus melalui connection kita dengan Allah. Yesus mengatakan, diam di dalam aku sebagai pokok anggur, maka hidupmu akan berbuah. Berbuah itu bukan sesuatu yang kayak memaksakan baru keluar dari rantingnya buah. Itu natural saat kita connected dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ini hati Tuhan. Saudara, setiap orang membutuhkan kasih. Saya ingat waktu di Amerika, papa saya tegur saya karena saya lihat satpam pelototin saya bilang, memang what's his problem? Kenapa dia pelototin saya begitu? Papa saya bilang, kamu nggak tahu, bisa aja 3 minggu yang lalu mamanya meninggal gitu. Dan saya bilang, benar juga ya, kita nggak pernah tahu. Kenapa orang lain memperlakukan kita seperti itu? Bisa saja mereka tidak pernah menerima kasih dari figur ayah. Saya pernah beberapa waktu lalu ingat kembali. Setiap orang yang pernah pukul saya waktu SMP SMA, ternyata itu orang yang tidak punya figur ayah di dalam rumahnya. Dan kita harus melihat semua orang seperti anak kecil yang membutuhkan kasih dari Bapa. Dan kita menjadi saluran akan kasih. Kita have mercy, beri belas kasihan. Jangan dikit-dikit menilai, jangan dikit-dikit memandang orang seperti ini dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan hati Allah, saudara sekalian. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Apakah kita mampu untuk overlook ya? Overlook artinya jangan lihat ke kesalahan, kelemahan orang. Overlook. Lihat ke depannya. Siapakah mereka di dalam Kristus? Potensinya mereka. Saat lihat orang lain, kita harus bilang, saya bersyukur untuk si A, si B. Dia adalah bagian dari keluarga saya. Memang ada kelemahan dan lain sebagainya. Tapi tetap lebih baik ada dia daripada nggak ada. Betul kan? Dan kalau kita dikit-dikit baper dan prasangka dikit-dikit, ya kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati relasi dengan orang tersebut, saudara. Karena orang gituin kita misalnya. Seringkali dia tidak maksud seperti itu. Tapi kita terlalu sensitif, kita tanggapin dengan cara yang berbeda. Itulah pentingnya fellowship bersama. Saat kita bisa kumpul bersama. Orang yang buat kita kesel saat ketemu, menyapa, ketawa itu langsung hilang saudara. Melalui kebersamaan. Dan itulah pentingnya fellowship bersama saudara sekalian. Dan memang sungguh indah sekali kenyataan saat kita tidak membawa beban sakit hati, marah, jengkel, atau pahit sama siapapun. Semua orang. Rasanya benar-benar lega sekali. Yesus mengatakan, marilah semua beban berat dan letih lesu datang kepadaku. Dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Saudara yang membawa beban berat karena rasa sakit hati, kepahitan sama orang lain, berikan kepada Yesus. Connected dengan dia supaya dia dapat menguatkan saudara sekalian. George Washington Carver yang adalah orang brilian di Amerika, pencipta dari bagian teknologi pangan, dia mengatakan, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menghancurkan hidupku dengan membuatku membencinya. Saudara, di pintu hati saudara harus ada 2 pintu. Satu yang tertutup hanya buat Tuhan Yesus. Satu yang keluar buat orang lain. Jaga hati. Jangan dikit-dikit jengkel marah, sensitif terhadap orang lain. Ada satu pintu itu hanya buat Tuhan di dalam hati. Lalu pintu lain keluar buat semua orang lain. Jaga hati. Dan Tuhan akan terus menguatkan. Karena rasa aman kita di dalam Dia. Bukan penilaian orang terhadap kita. Dulu waktu saya di SMA, saya begitu insecure. Karena di SMA saya itu semua dinilai. Merek sepatu aja dinilai saudara. Dan saya merasa begitu tertekan ya. Harus memenuhi standar dari social seperti itu. Makanya saya benar-benar bersyukur tinggal di Indonesia ya. Di Indonesia semua orang rata-rata ya ramah ya. Seperti yang ada survei yang mengatakan negara terhappy di dunia adalah Indonesia ya. Jadi semua saling menyapa dan bukan semua lah, tapi dibandingkan Amerika jauh saudara.
Bahkan dulu kan saya awal di Bali keliling ya. Semua saya lihat di motor, di pinggir jalan, senyum dan ketawa. Dan saya pikir itu konspirasi. Aku pikir mereka sengaja buat itu untuk pas saya lewat. Karena saya nggak pernah lihat seperti itu seumur hidup, saudara. Dan kita harus bersyukur untuk Indonesia, kekeluargaan di GKI dan lain sebagainya. Dan Alkitab mengatakan memelihara kasih. Nah, terakhir motif untuk tidak membalas kejahatan adalah bahwa penghakiman terakhir ada di tangan Tuhan. Allah adalah Allah yang pembalas. Dan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Karena Allah adalah api yang menghanguskan. Dan penghakiman ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita suka bilang ke Tuhan, Tuhan biar aku yang menghakimi, Tuhan yang mengasihi. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu mengasihi aku yang menghakimi. Jadi jangan saudara pernah menuntut pembalasan. Nunggu waktunya Tuhan. Cara Dia akan paling tepat untuk menghakimi setiap ketidakadilan yang saudara pernah ngalamin dalam hidupmu. Serahkan kepada Dia. Dan dengan waktunya Dia penghakiman akan paling tepat saudara sekalian. Seperti dikatakan di Wahyu ya. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil. Segala penghakimanmu. Penghakiman Allah paling tepat dan benar. Dan untuk sementara bagian kita jangan membalas kejahatan saudara. Saat kita memberi kebaikan itu seperti ini di budaya Mesir ya. Mereka menumpukan bara api sebagai tanda pertobatan dan merasa malu. Dan saya percaya konteks dari ayat ini connected dengan ini. Saat kita memberi kebaikan kepada orang yang menjahatin kita. Itu hasilnya luar biasa. Seperti Abraham Lincoln yang meniadakan perbudakan di Amerika. Dulu ada satu orang yang begitu benci sama dia namanya Edwin Stanton yang sebelah kanannya. Dia terus menyerang Abraham Lincoln karena dia tidak setuju bahwa orang negro itu boleh dibebaskan. Tapi akhirnya Abraham Lincoln terus mengasihi dia dan bahkan menjadikan dia menteri perang waktu itu. Dan waktu setelah Abraham Lincoln ditembak mati, dia begitu terharu dengan kasih yang diberikan kepada dia. Padahal dia jahat terhadap Abraham Lincoln, saudara sekalian. Dan akhirnya dia mengatakan Abraham Lincoln adalah pemimpin terbaik di dalam sejarah. Saudara, ini sangat penting kita ingat penghakiman terakhir di Allah dan konsep kekekalan. Saya beberapa waktu yang lalu merasa sedikit disinggung lah sama salah satu anggota keluarga. Dan tapi saya diam. Saya pikir nanti kalau saya gimana, nggak ada kesempatan lagi untuk melayani dia one day. Dan akhirnya tidak lama kemudian dia sakit. Dan saya bisa care ke dia, mendoakan. Dan saya bersyukur banget bahwa saya tidak reaksi saudara. Jangan pernah reaksi saat orang menyerang. Karena saudara kalau reaksi akan menyesali reaksinya. Dan akan mempengaruhi hubungan sama orang tersebut. Sebaliknya kalau kita tidak reaksi. Itu akan menjadi kesaksian yang sangat-sangat indah saudara sekalian. Yang bisa menghasilkan hal yang baik. Saudara, beberapa ratus tahun yang lalu ada sebuah kebangunan rohani yang terjadi di Inggris, khususnya Wales. Lalu ada penginjil-penginjil diutus ke India. Dan mereka ke sebuah wilayah namanya Assam. Dan di wilayah ini ada satu orang namanya Nokseng. Dan Nokseng ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dan memimpin banyak dari sukunya untuk percaya. Khususnya di kampungnya dia. Lalu kepala suku dari seluruh wilayahnya begitu marah dan panggil dia ke depan dan mengatakan, kamu menyangkal Kristus di depan semua orang. Dan kalau enggak saya akan bunuh kedua anakmu. Tapi dia mengatakan seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku. Dan kedua anaknya langsung dipanah mati. Lalu kepala suku tambah marah dan mengatakan, kalau kamu tidak menyangkal Kristus saya juga akan bunuh istrimu. Dan dia menjawab,
ku tetap ikut walau sendiri. Lalu dia, kepala suku, mengatakan, saya kasih kamu satu kesempatan lagi. Dan kalau kamu tidak menyangkal Kristus, kamu juga akan ikut mereka. Dan kata-kata terakhirnya adalah, salib di depan dunia ku tinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan dia mati. Lalu kepala suku ini begitu kagum bahwa ada orang yang rela mati untuk Tuhannya. Dari 2000 tahun yang lalu hidup dari benua jauh. Dan dia mengatakan, saya juga mau percaya. Dan dia terima Yesus dan seluruh suku di wilayah itu percaya kepada Yesus Kristus, saudara. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kasih Kristus yang kita sudah menerima. Mari kita tundukkan kepala dan saya mau ajak saudara untuk dan memberikan waktu dan kesempatan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita adalah murid Kristus. Bukan hanya bagian dari aksesoris hidup kita. Tapi seluruh hidup kita adalah Yesus. Dan dia ingin kita mengikut dia dengan seluruh hidup kita. Dan memberikan seluruh bagian dari hati kita kepada dia. Dan dia ingin membersihkan seluruh bagian hati kita yang jahat. Yang masih ada simpan rasa sakit hati, kepahitan, marah, jengkel atau berhala. Silakan saudara berdoa di dalam hati. Dan minta dan serahkan seluruh hidupmu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk mengikuti dia. Lalu dengan beberapa momen kita akan nyanyikan bagian dari kisah nyata ini tentang Nokseng ini sebagai komitmen kita. Silakan berdoa di dalam hati masing-masing. Kita nyanyikan dari hati kita. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tetap ikut walau sendiri. 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 Ku tak ingkar. Salib di depan, salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, manusia berdosa, yang pantas dihukum dengan neraka kekal. Kami tidak memahami mengapa Engkau memilih kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan kami hanya bisa menyampaikan terima kasih. Dan bahkan selama-lamanya kami akan bersyukur karena anugerah keselamatan yang kami sudah menerima di dalam Engkau. Dan Bapa, kiranya sisa waktu di dunia yang Tuhan percayakan kepada kami
Kami mengambil setiap kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu dan melayani orang lain sebagai murid Kristus dan menjadikan orang lain murid-Mu dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.